شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Bapak sekalian, pagi hari mari kita merenungkan satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang diantaranya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah akan datangnya hari saat Anda semua nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap jiwa akan dibalas Allah dengan sempurna dan sama sekali tidak ada kezaliman di hari itu. Bapak sekalian, ayat ini mengingatkan kita pada beberapa poin. Yang pertama, bahwa kehidupan kita adalah sepenggal dari perjalanan panjang kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita benar-benar mempersiapkan diri saat nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa semua amal kita akan dihisab oleh Allah taala tanpa ada yang tertinggal dan tidak akan ada yang terzalimi sama sekali. Bapak Ibu yang rahmati Allah taala, di antara perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib yang berkaitan dengan ayat ini adalah irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa kullu minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya al yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun wa inna akhwafa ma akhafu alaikum tulul amal wattiba'ul hawa fa amma tulul amal fayansal akhirah wa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq. Di antara perkataan beliau yang artinya dunia ini berjalan meninggalkan kita, sehingga sekencang apapun kita mengejar dunia, betapapun ambisi kita untuk mendapatkan dunia dan seisinya, umur kita terbatas, nafas kita akan habis, detak jantung kita akan terhenti, jasad kita akan dimasukkan ke liang kubur, dan dunia akan berjalan sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang pernah kita tinggalkan, yang pernah kita kejar, harta, jabatan, kedudukan, dan semua yang kita kumpulkan di perkara dunia akan kita tinggalkan menjadi bagian ahli waris, dan kita tinggal membawa apa yang pernah kita lakukan saat kehidupan kita. Dan akhirat berjalan mendatangi kita. Bagaimanapun kita lari dari kampung akhirat, Bapak sekalian, kita lari selalu menghindar dari kewajiban agama. Dipanggil salat, dia tidak datang. Diperintahkan, dia tidak segera mentaati. Dia berusaha untuk lari-lari dari semua kewajiban agama, menghindar. Akan tapi bagaimanapun seorang dia akan menghindar dari kewajiban agama, dia pasti akan ketemu dengan kampung akhirat. Karena pintu gerbang kampung akhirat adalah al-maut. Sedangkan setiap kita pasti akan mengalami kematian, siapapun kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Bagaimanapun kita lari, pasti kita akan bertemu dengan kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Bagaimanapun katakan ya Rasulullah,
Sesungguhnya kematian yang kalian selalu lari darinya pasti akan bertemu dengan Anda. Walaupun bahkan seandainya kita berlindung di benteng yang sangat kokoh, walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun Anda berlindung di benteng yang sangat kokoh, yutrikumul maut, kematian pasti akan menjumpai kita semuanya. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffati saqu bisaq ila rabbika yawma idzil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Demikian pula sekalian, jika kematian telah menjumpai kita, siapapun tidak akan mampu bisa menolaknya. Para konglomerat yang biasa mereka gunakan hartanya untuk menghindari dari segala musibah yang menyeret dia. Para jenderal yang biasa mereka bisa mengusir dengan senjatanya. Hari-hari ketika kedatangan malakal maut, tidak seorang pun yang mampu dia bisa menghindar. Yang kata Allah, ingatlah ketika nyawa Anda sampai di tenggorokan. Saat itu dikatakan waqila man raq, mana ada orang mereka mampu meruqyah, menolak kembali kematian sehingga terhindar dari kematian. Hingga ketika dia telah yakin seyakin-yakinnya dia akan berpisah dengan dunia dan seisinya, yang diawali bertautnya betis dengan betis, hari itu pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, wahai hamba Allah, bagaimana saat Anda kembali kepada Allah taala? Apakah Anda seperti dalam ayat Allah, fala saddaqa wala shalla, Anda datang tanpa membawa pembenaran agama, bahkan amal pun tidak memiliki walaupun salat, walakin kadzdzaba wa tawalla, yang dibawa adalah pendustaan agama dan sikap yang senantiasa berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, dunia kita sepanjang apapun pasti kita akan terbatas dengan kematian, dan sesungguhnya dunia kita sehebat apapun hakikatnya adalah hakirah, itu hina, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Yang Allah ingatkan, hari itu adalah hari yang sangat dibutuhkan persiapan secara khusus, hari-hari yang sangat menakutkan, hari-hari yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mereka tidak memiliki persiapan khusus. Dia akan mengalami saat seperti Allah katakan, yauman tataqallabu fil qulub wal absar, hari-hari yang membuat hati bergolak, yang membuat mata terbelalak, pemandangan yang sangat dahsyat dan mengerikan. Sehingga Allah pun ingatkan, hari-hari yang manusia benar-benar membutuhkan persiapan secara khusus. Hari-hari apa yang semua kita siapkan di dunia ini dari perkara dunia tidak lagi bermanfaat, kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Allah ingatkan, wahai hamba Allah, ingatlah akan datangnya hari, harta Anda sebanyak apapun tidak akan berguna lagi, dan anak Anda sehebat apapun tidak akan bermanfaat lagi, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Bapak sekalian, barang siapa yang dia persiapannya hanya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan meninggikan kekuasaan dan meluaskan kekuasaan, memperpanjang kedudukan, gelar dan kedudukan, akan menjadi penyesalan panjang yang Allah katakan, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduhai hartaku, sebanyak apapun ternyata tidak berguna lagi. Aduhai kekuasaanku telah hancur binasa. Allah gambarkan orang yang mereka menghadap Allah tanpa memiliki keyakinan agama yang benar. Dia berangan-angan seandainya bisa menembus kesulitan azab dari itu, walaupun bahkan dengan emas sebesar bumi, akan tapi Allah sama sekali tidak akan terima. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun
fala yuqbala min ahadi mil'ul ardi dhahaban wala biftadabi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir apabila sampai wafatnya dalam keadaan kafir, seandainya mereka ingin menebus azab dengan emas sebesar bumi, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban, sama sekali Allah tidak akan terima upaya dia menebus azab itu walaupun dengan emas sebesar bumi. Setiap orang apabila di hari ini Bapak sekalian, bencana apabila menimpa kita dan kita telah mendapatkan pelajaran-pelajaran besar dalam kehidupan kita. Dulu kita di sini ada bencana tsunami. Di Jogja dulu ada bencana gempa dan gunung Merapi. Di tempat-tempat lain juga ada banyak bencana yang dialaminya. Selama masih ada saudara kita, kawan kita, koneksi kita, mereka masih memiliki rasa empati kepada kita, banyak bantuan mengalir yang kemudian mereka memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Bapak sekalian, akan tapi kita akan dihadapkan sebuah hari yang seandainya benar-benar kita tidak memiliki persiapan, bahkan orang yang terdekat kepada kita pun tidak akan peduli, apalagi orang yang jauh. Tentu kita semuanya telah mendengar ayat Allah yang Allah katakan, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari-hari yang seorang dia akan lari dari saudaranya, dia lari dari ibu dan ayahnya, dia lari dari ini istri dan anaknya. Hari itu tidak ada yang peduli, masing-masing dia ini sibuk mengurus dirinya sendiri-sendiri. Hari itu bukan hanya tidak peduli, bahkan setiap orang seandainya bisa, dia akan jadikan orang lain walaupun orang terdekat dia sebagai tumbal untuk keselamatan dirinya. Tentu kita telah baca pula surat Al-Ma'arij yang Allah katakan, wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'ata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'an. Hari yang orang yang dulunya sangat dekat, hamim, dia bahkan sekedar tanya tentang nasib saudaranya pun tidak. Hari itu kata Allah, bukan tidak melihat, mata mereka bahkan dibuat terbelalak tajam melihat segala yang ada, tapi pemandangan yang kosong, pemandangan yang sangat mengerikan. Hari itu orang-orang yang mereka mujrim, dia tidak bertauhid, dia tidak beribadah, dia tidak ini memiliki amal-amal kebaikan, yang senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat ingin sekali seandainya bisa menebus kesulitan di hari itu, walaupun bahkan dengan saudaranya, dengan ini istri dan anaknya, dengan keluarga besarnya, bahkan dengan anak kandungnya sendiri. Kita semuanya sekalian, tidak ada di dunia ini orang yang paling kita cintai, orang yang paling memiliki kecintaan yang tulus kepada orang lain, melebihi kecintaan orang tua kepada sang anak. Tapi dari itu, bahkan seandainya anak harus dikorbankan sebagai tumbal keselamatan, akan dia serahkan kepada Allah Ta'ala. Belum cukup istri dan saudaranya, belum cukup keluarga besarnya, belum cukup waman fil ardi jami'an, bahkan kalau perlu semua manusia di muka bumi, lalu dia diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, kalla innaha ladha, tidak bisa. Bahkan jahanam adalah azab yang menyala-nyala, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Jahanam akan mengundang setiap orang yang mereka dulunya ini durhaka kepada Allah Ta'ala, berpaling dari Allah Ta'ala, dan mereka senantiasa mengumpulkan harta, akan tapi tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bos sekalian, hari-hari menghadap Allah, hari-hari yang menakutkan dan mengerikan. Allah katakan, wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Maka perhatikanlah kedudukan kita di mana saat kita sekarang ini. Di dunia ini, apabila kita tidak menjadi para tujarul akhirah, para pedagang yang berdagang bersama dengan akhirat, yang dalam rangka membangun sukses kampung akhirat, pasti kita akan berdagang dengan syaitan,
Karena Nabi katakan, kullun nasi yakhdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia itu dia bagikan pedagang setiap pagi keluar dalam rangka membeberkan barang dagangannya. Ada yang berdagang sukses hingga dia untung besar, bisa memerdekakan dirinya. Itulah mereka yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mereka berdagang dan mereka bangkrut total, yang sehingga dia menyengsarakan dirinya. Itulah orang yang mereka berdagang dengan syaitan. Maka perhatikan saat-saat kehidupan kita sekarang ini, di mana posisi kita? Apakah kita berdagang dengan Allah, pembeli yang siap untuk membeli setiap barang dagangan kita dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga? Dan barang dagangan kita adalah semua amal saleh yang kita lakukan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli setiap jiwa dan harta setiap mukmin dengan surga, dan surga barang dagangan Allah yang sangat mahal. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah adalah sangat mahal dan barang dagangan Allah adalah jannah. Terus sekalian, apabila kita tidak berdagang dengan Allah, kita akan berdagang dengan syaitan. Dan penyesalan yang paling mendalam saat syaitan berdiri di mimbar api di hari kiamat kelak, ketika ta'alun nar, termasuk neraka, dia akan pidato di hadapan mereka, itu menyampaikan kalimat-kalimat yang asli yang mereka lakukan, yang membuat mereka semakin menyesal. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru, dan berkatalah iblis saat mereka itu telah dipastikan diputuskan perkaranya, innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah berjanji kepada kalian dengan janji-janji yang benar, dan aku pun berjanji, tapi janji kalian janji yang palsu. Terus kalian, kita akan menghadapi kematian. Lihatlah di mana titik waktu kita mengalami detik-detik kematian. Dikatakan man asya ala syai mata alai. Bagaimana seorang dia menjalani kehidupan selama hidupnya, seperti itu pula dia akan mengalami kematian. Nabi kita katakan, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka berjumpa dengan Allah, Allah akan suka pula berjumpa dengan dia. Barang siapa yang dia benci berjumpa dengan Allah, Allah pun akan benci berjumpa dengan dia. Kata Aisyah, ya Rasulullah, karahiyatul maut kulluna nakrahul maut. Ya Rasulullah, tentang kebencian kepada kematian, kita semua orang benci pada kematian. Kata Nabi, bukan begitu ya bintas Siddiq. Akan tetapi seorang mukmin saat dia menjelang kematiannya, akan datang penyampai kabar gembira tentang ampunan Allah, tentang jannah akan dia tempati, tentang rahmat Allah, sehingga pun dia semakin suka bertemu dengan Allah dan segera bertemu dengan Allah Ta'ala. Akan tapi orang yang mereka di dunia fasik, fajir, dia ketika datang kematian, maka akan datang kabar yang menyakitkan, kabar yang menyedihkan tentang murka Allah, tentang tempat yang akan dia tempati, sehingga dia pun tidak suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bos kalian, perjalanan kita sangat panjang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ali, di antara sifatul mukminin, mereka adalah senantiasa berbekal liyaumir rahil wal istidadu liyaumir rahil, senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi hari yang sangat panjang kita bertemu dengan Allah, dan tidak ada yang lebih manfaat untuk kita siapkan kecuali yang pertama adalah at-tauhidu, yaitu bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bertauhid, yang membersihkan dari segala kesyirikan. Karena kesyirikan adalah bagaikan nuklir gunung kebaikan. Berapapun kita memiliki ratusan gunung kebaikan, begitu kita melakukan perbuatan syirik, la yahbatanna amaluk, akan menghancurkan amal kita. Yang kedua adalah al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia kepada manusia. Karena sungguhnya tauhid, akidah yang sungguhnya akan melahirkan akhlakul karimah. Sehingga Nabi katakan, ini ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah, yang paling bermanfaat bagi manusia. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik imannya, yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya,
Yang ketiga, jangan lupa senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena at-taib kamala danbanlah, orang bertaubat seperti tidak punya dosa sama sekali. Dan yang kita minta kepada Allah, wa nas'aluka taubatan qabla al-maut, dan aku minta pada Engkau ya Allah taubat sebelum aku mengalami kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya, memberikan taufik kepada kita, taufik ilmu dan amal, memberikan kepada kita istiqamah hingga kita ketemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih banyak kepada semua Bapak Takmir dan para ikhwah sekalian. Segala kurang minta maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.